Bismillahirrahmanirrahim. Naam, Allahu ta'ala alam bisawab. Fadal, mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan tema atau yang lainnya. Nah, fadal. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha halus. Sehingga ada hadis yang mengatakan bahwa jika seseorang berniat melakukan sesuatu kebaikan, namun belum dilaksanakan, maka ia sudah mendapatkan pahala. Dan sebaliknya, jika seseorang berniat melakukan kejahatan, tapi tidak dilaksanakan, maka dia tidak berdosa. Nah, yang ingin saya katakan Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, ada sementara orang mengatakan bahwa jika kita berzikir hanya di dalam hati, itu tidak ada nilainya. Apakah ini benar Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan tentang masalah hadis Nabi SAW. Ini dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang sudah hafal. Apa kata Nabi SAW? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Wa man hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asra hasanatin ila sab'imi'atin dhi'fin ila ad'afin katsiratin. Kemudian setelahnya faman hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Di sini Nabi SAW mengatakan barang siapa orang yang dia ingin mengerjakan kebaikan, tapi ternyata nggak bisa dia kerjakan kebaikan tersebut. Memang pengen sekali mengerjakan kebaikan tersebut. Maka di sini kata Nabi SAW dapat pahala dia. Kalau memang dia sudah berusaha, semua yang dibutuhkan mau dikerjakan untuk mendukung amalan tersebut, ternyata nggak nyampe. Seperti kita mau umroh misalnya. Kita sudah bertekad kuat, mau nabung, ternyata baru nabung sedikit, ada kebutuhan yang lain dipakai misalnya. Tapi bertekad kuat ingin pergi umroh, kita dapat pahala sempurna umroh. Tapi kalau ada orang meniatkan kebaikan kemudian dikerjakan, maka dia dapat 10 pahala kata Nabi SAW sampai 700 kali lipat. Sampai lipatan yang berikutnya yang lebih banyak lagi pahalanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kalau ada orang yang berniat ingin mengerjakan keburukan kemudian gak dikerjakan. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Rabbul Alamin. Maka Allah akan kasihkan dia 1 pahala. Antum niat keburukan kemudian tidak dikerjakan. Dan ini sebagaimana hadis yang telah lalu tentang masalah ada seorang di zaman sebelum Nabi SAW yang dia bertawasul dengan amal solehnya. Yang dia ingin berzina dengan sepupunya. Dia berusaha gimana caranya diajak berzina, nggak mau sepupunya tersebut. Akhirnya ketika datang masa paceklik, sepupunya perempuannya datang sama dia. Kebetulan dia orang kaya, jemaah. Dia orang kaya. Aja mau minjam uang 1000 dinar, apa katanya laki-laki tersebut? Ana kasihkan engkau 1000 dinar tapi berzina sama aku. Ya mau gimana lagi, kondisi yang kesusahan si perempuan tersebut yang memang keluarganya sangat miskin karena paceklik tersebut, akhirnya dia menyanggupi. Ketika hendak melakukan perbuatan zina, dia pun diingatkan oleh perempuan tersebut, dia sadar, dia tinggalkan uang sama perempuan tersebut. Kemudian dia bertawasul, akhirnya batu gua itu pun bergeser, kemudian dia keluar. Diijabahi. Dan ini diantara keutamaan ketika ada orang ingin melakukan perbuatan buruk kemudian dia takut kepada Allah. Dan memang jiwa itu sering ngajak kita untuk melakukan perbuatan buruk dan kita harus lawan, kita dapat pahala. Kalau dia kerjakan 1 aja dosanya. Kemudian bagaimana tentang masalah zikir Ustadz di hati? Apakah itu dia dapat pahala karena dia tidak melafadzkannya? Jelas. Karena zikir itu bisa dia dengan hatinya. Zikir itu maksudnya itu jemaah mengingat Allah. Karena mungkin kita yang dimaksud adalah ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu mungkin maksudnya.
Itu mungkin maksudnya. Kita katakan, naam, kalau dalam proses ini jelas yang dengan hati itu nggak dapat keutamaannya. Karena dia melafatkan, karena yang dianjurkan oleh Nabi berzikir dengan lisannya, ada suaranya, ada lafadznya. Bagaimana dengan hati mengingat Allah? Itu pun dia dapat keutamaan yang lainnya. Nah, beda-beda. Beda-beda. Dia nggak dapat dari jalur diucapkan, tapi dia tetap dapat jalur karena dia mengingat Allah Rabbul Alamin. Tetap dapat pahala dia, tapi nggak dari jalur yang satunya itu. Karena mengingat Allah nggak mesti antum mengatakan Allahu Akbar. Lah, mengingat Allah terus dalam hati ini. Antum mau mengerjakan perbuatan maksiat, antum lawan. Anda ingat Allah, Anda takut sama Allah. Seperti itu. Ini juga pahalanya luar biasa. Bahkan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara keutamaan orang mengingat Allah walaupun dia nggak menyebutkan namanya. Sebagaimana disebutkan dari Sauban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la amla'anna aqwamun ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati amsalil jibal tihamatal baydo. Besok ini pada hari kiamat banyak orang yang bawa pahala yang banyak, seperti gunung timah yang sangat besar. Dia bawa pahala solatnya, semuanya dan yang lainnya. Faja'alah Allahu haba'an mansura. Allah buat dia jadi debu. Habis sudah amalan tersebut. Kenapa? Karena dia ternyata nggak ngingat Allah ketika di tempat yang sepi. Bukan nggak mengingat Allah mengatakan sebenarnya, enggak, hatinya nggak ingat Allah sama sekali. Akhirnya amalan dianjurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Nabi SAW? Idza khalau bi maharimillah intahakuha. Kalau dia berdua-duaan dengan Allah, dia ada perbuatan maksiat, dikerjakan perbuatan maksiat. Berarti pas waktu itu dia nggak ingat sama Allah. Kalau dia ingat dengan Allah, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Dan itu dengan hati, jemaah. Dan itu dengan hati. Dan mengingat Allah dengan hati, jelas pasti mendapatkan pahala. Dan niat itu pun dengan hati, jemaah. Bukan mengatakan saya mau pergi sholat, selesai. Ternyata datang sholat, dia mengharapkan supaya dia disanjung sama orang lain. Sholatnya sah, tapi nggak ada pahalanya sama sekali. Nah, dia ada keutamaan khusus, dilafatkan ada keutamaan khususnya. Dia dengan hati juga ada keutamaan khususnya. Nah, tidak bisa disamakan karena memang berzikir kepada Allah dilafatkan boleh, dengan mengingatnya boleh. Ingat, kalau dia maksudnya adalah lafaz zikir itu, ya jelas ada disebutkan orang lafatkan zikir sekian ini akan dapat pahala sekian. Ada. Dengan mengingat dengan hati pun dapat pahala dia. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Qadal, mungkin ada yang lain? Nah. Bismillah. Ini di luar materi, Ustaz. Bagaimana kalau seandainya imam sementara mimpin sholat, kemudian di duduk tasyahud akhir ada uzur, ini apakah makmum di belakang ini kan tidak mungkin lagi berdiri kembali untuk mengganti karena ini sudah tasyahud akhir, sementara tasyahud duduk tasyahud akhir maksudku. Apakah makmum ini yang memimpin tapi dia tidak perlu berpindah tempat atau di tempat saja, karena tidak mungkin lagi pindah karena sudah mau tasyahud akhir, sudah mau salam itu. Nah, kira-kira gimana? Kan tidak mungkin lagi pindah ke depan, ataukah harus pindah ke depan? Bagaimana, Ustaz? Jemaah. Di sini tentang masalah sholat. Yang mana kita diperintahkan oleh Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ternyata suatu ketika udah tasyahud akhir, apa yang terjadi? Imamnya batal wudhunya, keluar jemaah. Yang menjadi penggantinya siapa? Yang di belakangnya. Yang di belakangnya. Maka kalau yang di belakang imam itu usahakan memang orang-orang yang bisa jadi imam, yang bisa jadi imam. Walaupun dia anak kecil, kalau dia tamyiz, dia tahu salah benar, nggak jadi masalah. Orang tua juga silakan. Dia yang jadi imam nanti akan menggantikan maju. Bagaimana kalau posisinya lagi duduk jemaah? Ini akhir sudah tahiyat akhir. Udah tahiyat imamnya nih, udah tahiyat, batal wudhunya jemaah. Atau mungkin meninggal, nggak ada gitu. Apakah harus maju makmumnya tersebut atau dia mewakilkan dari tempatnya kemudian dia salam karena di akhir-akhir? Maka sebagian para ulama mengatakan dia maju karena dia mengganti posisi imam. Maka dia harus mendekati di posisi imam tersebut. Dia duduk di posisi imam tersebut. Kalau memang tidak memungkinkan karena akan butuh gerakan yang banyak,
maka silakan. Sebagian ulama itu mengatakan boleh ketika dia di dalam shop itu dia melanjutkan mengatakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah, dan seterusnya. Tapi yang lebih ana dekat dengan merasa tenang dengan hal tersebut, dia ambil posisi imam tersebut. Dia lagi tahiyat. Bagaimana caranya? Ya udah jongkok, maju ke depan, duduk. Karena posisi imam untuk laki-laki ini di depan dia, bukan satu baris dengan yang lainnya. Kecuali kalau perempuan, ketika batal yang jadi imamnya yang sebelah kanan yang gantikan, digantikan, maka langsung dia salam. Itu yang lebih menenangkan menurut Anda. Walaupun ada yang berpendapat dia di satu shop itu salam, atau dia melanjutkan apalagi di akhir-akhir dari tahiyat kan, misalnya kan tinggal mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi yang lebih menenangkan tuh dia maju ke depan karena memang dia mengganti posisi imam, dan posisi imam itu di depan makmum, bukan sejajar dengan makmum. Ini untuk laki-laki. Nah, Allah taala alam bissawab. Nah, ada yang lain lagi kalau enggak? Nah, terkait dengan zikir tadi ya, ini terkait dengan menyebut atau sering mengucapkan nama-nama Allah gitu ya. Ya, yang sama kita tahu adalah Asmaul Husna, tapi mungkin banyak lagi sebenarnya. Tapi yang kita tahu adalah Asmaul Husna. Tapi ada beberapa juga yang ini nggak perlu baca itu gitu ya, cukup dengan Allah aja, itu kan nama juga gitu kan. Nah yang jadi saya pertanyaan itu, apakah nama Allah aja cukup gitu kan, atau nama Allah itu ya kayak Ar-Rahman Ar-Rahim ya kayak gitu Pak Ustadz, seperti itu. Karena mungkin kalau kita dengar lah ya, di masjid-masjid ada beberapa yang zikir itu mungkin ratusan kali menyebut itu gitu kan. Sampai nanti kalau zikir itu bukan Allah lagi. Itu mungkin kayak gitu. Nah maksud saya itu tadi kenapa tidak yang sudah ada nama itu yang kita tahu adalah 99 tadi gitu. Begitu Pak Ustadz. Jadi mungkin apakah nama Allah itu adalah memang itu nama itu penyebutan kita, atau memang harus yang di Asmaul Husna tadi yang masuk. Nah, terima kasih. Nah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tentang masalah zikir ini. Zikir itu sangat banyak sekali jemaah, banyak sekali. Kemudian ada di antaranya Asmaul Husna yang 99, dan ini Nabi SAW mengatakan walillahi asmaul husna, disebutkan tis'un wa tis'una isman fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Ini nama-nama tersebut itu kita bertawasul, kita mengatakan ya Rahman irhamni, ya Allah yang maha pengasih, kasihilah aku, ya Allah yang maha memberikan keberkahan, berkahilah aku, ya Razzaq urzukni, ya Allah yang maha pemberi rizki, berikanlah aku rizki. Boleh kita bertawasul dengan hal tersebut, kita berdoa, kita sebutkan. Bagaimana kalau ada orang yang menyebutkan zikirnya Allah hu. Sekarang permasalahannya jemaah, kalau itu masalah ibadah, kembalikan kepada apa yang diajarkan oleh Nabi. Ada enggak tuntutan seperti itu? Ada enggak tuntutan seperti itu? Kalau memang ada, bismillah, kerjakan, dapat kita pahala. Kalau enggak ada, jauhi. Dan selama ini yang Anda dapati, mungkin karena Anda masih belajar jemaah, sama kita. Anda belum dapati zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW cuma Allah enggak ada. Cuma sekadar kalau kita mengatakan Allahu Akbar, itu zikir juga jemaah, tapi mengkhususkan cuma mengatakan 100 kali Allah. Lama-lama nanti hu seperti itu. Enggak ada yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ingat, kalau masalah ibadah itu kembalikan kepada Nabi SAW, karena kita bukan orang yang membuat syariat jemaah. Nabi yang membuat syariat. Itu kalau berkaitan dengan ibadah. Kalau tata cara yang lainnya selain ibadah, kita lebih hebat daripada Nabi SAW. Buktinya kita bisa buat pesawat, Nabi nggak bisa buat pesawat. Dan kita sebutkan dalilnya, kalau masalah dunia kita ini lebih tahu daripada Nabi SAW. Suatu ketika Nabi ini pernah ngelihat ada sahabat yang lagi ngasihkan serbuk sari. Ada korma jantan sama betina. Dia ambil serbuk sarinya, kemudian dikasihkan di korma yang di jantan atau di betina itu, diserbukin. Dilihat sama Nabi, mengatakan, lagi apa ente nih? Lagi ngapain? Katanya.
Oh lagi mengawinkan kurma ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Gak usah. Allah nanti kalau mentakdirkan hal tersebut, ya pasti akan berbuah. Benar, karena memang Allah yang akan memberikan buah hal tersebut. Ternyata setelah 3 bulan, 4 bulan, datang ke Nabi. Apa katanya? Ya Rasulullah gagal panen, kata Rasulullah. Gagal panen, gak bisa. Kenapa kok gagal panen? Ya itu kurma itu harus diserbukin, wahai Rasulullah. Seperti itu. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri duniakum. Engkau lebih mengetahui urusan duniamu, silahkan. Kalau urusan dunia bebas, selama itu nggak ada keharaman, boleh, silahkan. Mau buat mobil, mau buat lampu kayak seperti ini, mau buat apa, diserahkan kepada kita. Adapun kalau masalah agama, ikuti diriku, kata Nabi SAW. Bahkan ada jelas-jelas hadisnya mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, dan banyak dalil-dalil disebutkan oleh para ulama seperti itu. Maka kalau memang nggak ada dalilnya, ya sudah, ngapain sih kita sibuk dengan sesuatu yang nggak dalilnya, yang ada dalilnya aja susah. Nah, yang ada dalilnya, kapan kita kerjakan? Kenapa sibuk dengan hal tersebut? Udah kita ambil yang yakin-yakin saja sudah. Gak usah yang aneh-aneh. Allahu ta'ala alam. Mungkin ini yang dapat Ana sampaikan jemaah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita terus bisa beribadah di sisa-sisa hidup kita ini jemaah. Dan kita yang masih muda juga ya harus terus beribadah, karena kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Kita sibukkan diri kita dengan ibadah sehingga nanti akhir dari hayat kita ini senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita dan masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم